Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempraktikkan pemasangan kondom kateter. Kondom kateter mah khusus di pria ya. Kemarin sudah yang di wanitanya. Nah, untuk yang jenis kateter, untuk yang laki-laki dan perempuan, untuk yang menetap, yang indwelling, itu sama jenis kateternya sama yang kemarin ke perempuan. Tapi kalau ini beda, dia khusus sendiri. Ada indikasinya berbeda ya, indikasinya. Kalau kondom kateter itu diberikan atau dipasangkan pada pasien yang dia secara fungsi si saluran kemihnya nggak ada masalah ya, dia bisa berkemih dengan baik gitu. Hanya misalnya ini dia tidak bisa menahan inkontinensia, tidak bisa menahan. Yang kedua, pada pasien yang koma. Nah, kalau yang kemarin pakai selang panjang yang polikateter itu kan diperuntukkan untuk yang pasien bedah, terus pasien yang dia tidak bisa berkemih dengan sendiri, tidak bisa berkemih sendiri, jadi harus dilakukan pemasangan kateter. Kalau ini dia nggak ada masalah di saluran perkemihannya, hanya dia pasiennya pasien koma ya, pasien koma tidak bisa ya, pasti otomatis ya koma, dia nggak bisa tahu dia mau pipis kapan gitu ya, mau berakannya kapan, jadi dipasangkan kondom kateter. Yang kedua tadi misalnya pada lansia gitu ya, dia nggak bisa menahan pipisnya, kita pasangkan kondom kateter. Atau pada pasien yang mau operasi tapi sebenarnya bukan operasi di bagian saluran perkemihannya atau nggak ada masalah gitu, hanya untuk sementara dipasangkan itu dulu supaya dia nggak naik turun pada saat dia belum sadar saja selama masih dalam operasinya gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya dia sudah sadar penuh, dia sudah bisa bilang ya kan bisa pakai pispot, pakai urinal pot ya. Kalau ini mah yang memang tidak bisa sama sekali, pasien yang koma. Pasien stroke bisa gak, Bu? Pasien stroke kalau misalnya dia masih bisa mengendalikan kemihnya, nggak usah, nggak apa-apa. Saya dia bilang, dia kasih isyarat kalau dia mau pipis, ya kita kasih urinal pot aja. Gitu. Tapi kalau yang pasien koma kan nggak ada bisa isyarat apa, kita pasangkan. Nah, untuk yang kondom kateternya seperti ini. Jadi nanti ini dipasangkan sama ya ujungnya dengan urinal gitu. Kalau ini sih tindakannya nggak ada tindakan yang traumatik, artinya kan kalau yang selang dimasukkan ke sini pasti itu ada bisa luka atau pendarahan atau ya. Kalau ini kan hanya dimasukkan saja ke sini, kayak disarungin aja gitu. Jadi tidak ada tindakan yang membuat traumatik atau luka gitu ya. Ada ukurannya beda-beda. Di sini kalau ini nggak pakai ukuran nomor, cuman ini small, medium, ya, large sama large. Kita ibu disesuaikan. Iya, disesuaikan. Kalau anak kecil berarti ambilnya yang small. Ibu, tapi kalau misalnya kita gak tahu si small pack harus bawa 2 boleh gak? Misalnya bawa 2 soalnya takut. Kan ini ada ininya. Ini kan yang mau kita pasang dewasa. Kalau dewasa ya sekitaran large atau medium, atau bisa jadi extra. Dewasa tapi kalau kecil gitu. Ya, ada nanti gitu. Kalau misalnya itu, ini kan ada ukurannya diameternya nih. Ada diameter 25, 30, 35. Kita bisa sesuaikan. Nah, sebenarnya kalau yang ini tuh ada kayak plasternya kayak plaster, ada busanya di sini tuh. Ada sih yang itu yang belum dibuka. Jadi dia nanti dipasangkan untuk plaster di sini supaya tidak lepas di sininya. Di sekitarnya. Oh. Bawahnya tuh lihat aja. Boleh. Berapa harusnya Enggak. Apa aja
Oke. Medium. Hari ini kita aturan lab yang seperti biasa. Ya, aturan lab. Kemarin saya nggak terlalu memperhatikan biasanya kalian ada yang bisa boleh duduk atau enggak. Sekarang kita aturan labnya mulai diterapkan. Ya, Bu. Ya, diterapkan aturan lab. Nah, saya kalau di sini boleh dipakai nggak kamar mandi sih? Boleh. Kalau ada air itu. Ya, maksudnya boleh apa enggak mengadain enggak ya? Boleh. Jadi selama praktik supaya semuanya memperhatikan fokus di sini. Nanti ada temannya yang praktik fokus juga perhatikan. Karena saya kan ngeliat juga kemarin pas waktu ujian nih, ujian praktek. Kita kue walaupun memperhatikan penuh, ya misalnya nah gitu ya. Apalagi kalau tidak memperhatikan. Jadi kalau itu karena ini kita ini hubungannya dengan manusia ya, jadi bukan kalau sekarang ya boneka, tapi kan kalian nanti realnya di lapangan ya. Ya, jadi nggak bisa kita salah-salah. Oke. Urutannya sama, langkahnya sama dengan pemasangan kateter kemarin, hanya ya Beda aja, itunya dari aja. apa, di alatnya. Ibu itunya handscoon steril apa bersih? Tapi sebenarnya kalau misalnya mau pakai yang bersih juga nggak masalah ya. Tergantung nanti kalau misalnya di rumah sakit tidak ada atau di tempat di klinik tidak ada yang Steril. ya, apa pakai yang bersih, karena ini tidak apa namanya, tidak ada memasukkan alat ke dalam tubuh. Oke. Seperti biasa, sebelum masuk ke ruangan kita persiapkan dulu alatnya. Alat pertama nih handscoon-nya ya. Ya. Handscoon-nya 1 pasang. Kemudian kondom kateternya jangan lupa. Kemudian ada asas. Lalu kapas Sublimat. atau kapas buat Cebok. membersihkan aja, kapas cebok. Makin kesini makin mengecil ya. Kemudian gel sama Urinal bag. kemudian apa? Urinal bag, bacon, selimut, Urin. Paraskos. Satu lagi kalau misalnya ada tempat sampah basah sama Ya. medis sama ya. Pertama ya, dari kita dari depan itu kita sebenarnya sudah mulai cuci tangan dari ini ya, dari apa, persiapan alat cuci tangan, terus lalu kita bawa alat-alat ke tempatnya, ke ruangan pasiennya, kemudian kita kasih tahu ke pasiennya, atau kalau pasiennya koma berarti ke Keluarga. kita kasih tahu keluarganya kalau pasien akan dilakukan pemasangan kondom. Kalau perlu kita kasih tahu alatnya seperti apa. Pak, ini nanti saya akan pasang kondom kateter seperti ini buat membantu buang air kecilnya supaya dia kemana-mana. Oke, jadi ditampung keluarin nanti masukin itu ke pasien yang koma. Kalau misalnya sudah kita lakukan informed consent, terus informed choice-nya dia si keluarganya membolehkan, baru kita lakukan tindakan. Nah, setelah itu apa? Coba Tutup gordeng. Terus cuci tangan. tutup gorden walaupun pasiennya koma. Ya. Bukan berarti ada koma iya keapalin gitu. Belakang dibuka gitu ya. Walaupun pasiennya sendirian, tetap harus ditutup. Tutup Kalau misalnya tidak ada gorden dia sendirian, berarti tutup pintu. pintu. Kalau misalnya nggak ada sekarang gorden dia sendirian, berarti tutup pintu. Jadi jangan sampai dibuka nanti lalu orang yang Lewat. Lalu setelah itu Memakai baraskop. pakai barat.
pakai handscoon bersih. Pasang selimut dulu. Walaupun pasien koma kita lakukan apa? Komunikasi. Ya. Maaf ya Pak ya. Ya, pasangkan dulu. Kita harus belajar komunikasi. Karena berdasarkan penelitian, walaupun pasien koma, dia dari pendengaran, pendengaran biasa. Oke. Setelah itu, Buka pakaian bawah pasien. buka pakaian bawah pasien. Buka. Kalau misalnya ini kan harus berarti miring kiri kanan ya, nggak susah. Tapi biasanya kalau pasien yang koma dia pakai sarung. Memudahkan pengelapan, kan mandiin, terus membersihin kalau dia jadi nggak pakai bawahan. Oke, setelah dibuka, Pakai handscoon. Pasang gel. Oh, Zel. pasang gelnya. Tetap harus pasang gel. Ibu di posisinya kita tuh enggak ada sarek kuning, posisi. Kan koma. Nah, kalau misalnya ini kan ini dipasang ini tidak perlu dia Itu udah kelihatan atau itunya. Urinal bag. Titiknya betul. Berapa menit? 12. Aku situ teman. Kalau pasien koma mah harus berdua ya. Untuk Buka peralatan yang diperlukan. kita buka semuanya. Setelah itu baru kita Buka selimut. Ya Allah, yang temperatur. Oke, tuh cowok takut. lalu kita siapkan dibuka ya bagnya supaya nanti memudahkan untuk pengambilan. Itu handscoon bersih, Bu. Bisa steril, bisa bersih. Kalau misalnya tidak ada yang steril, apa sih yang bersih? Ada terbersih. Kalau ini mah ya pilihannya. Tapi kalau yang kateter perempuan atau laki-laki yang dimasukkan itu Steril. Yang benar. Untuk kan ada kaki, nanti kan ada kaki ujungnya, nerbekannya di sini di mana itu? Kan Kan ada kaki, dianggangin kakinya. enggak gini kalau Banget. misalnya Dilurusin. bisa agak dilengkangkan. direnggahan aja. Karena kalau untuk dinaikkan bisa agak Ngehalangan. karena dia pasien yang koma ya, yang koma. Kalau yang hanya dia misalnya inkontinensia pada pasien misalnya yang udah lansia ya, tapi dia masih bisa bergerak aktivitas mah nggak apa-apa. Tapi kalau yang pasien koma ya paling kita hanya menenangkan. Tapi kalau misalnya pasiennya lansia yang sadar ya kita atau nggak dorsal juga bisa apa bukan di dorsal agak direndahkan, karena kalau dorsal lumbung itu agak sulit nanti kita megangnya. Beda dengan yang perempuan. Sama gampangnya jika nanti. Jika nanti Ya, gampang. jadi agak di Renggangkan kakinya.
kita minta tolong bapaknya, Pak agak direndahkan ya. Kan kerkoma, emang gunung kerkoma bisa Setelah ngadengnya? itu Bisa, cuman nggak bisa bangun kayak gitu, nggak bisa buka mata, tapi ngedenger bisa. Hmm. setelah itu kita lakukan Lupa. membersihkan genitalia. Penis. Natalia. Pertama kita bersihkan dari ujung sini ya. Nah, jadi kepala penisnya sampai ke Dibunderin. iya, sampai ke pangkal secara sirkuler. Butan. Ini ya. Berapa kali? 5. Ini harus dipegang. Karena kalau nggak dipegang susah. Berapa kali, Bu? Kita lihat Sebersihnya sampai aja. sebersihnya. Kita terutama yang lubangnya ya. Ini sebersih. Ya Ome. Ya, kita 5 kali. antara 3 atau 5 kali. Sampai 5. Sampai 5 dengan pangkal ya. Bawahnya enggak, Bu? Bawah itu. Apa itu teh namanya? Ini apa coba? Enggak tahu. Apa itu teh sih? Nanti. Ini skrotum. Iya, skrotum. Skrotumnya dibersihin enggak, Bu? Boleh, boleh dibersihkan, tidak juga apa. Sangat. Karena yang kita ini hanya daerah sini. Oh. Ya, kalau misalnya sudah selesai, setelah itu apa? Lakukan Pengeringan. keringkan dulu. Keringkan dulu. Oh, dengan kasa, Bu. Dengan kasar. Ya, kita keringkan. Berarti kapas seboknya sebelumnya dibasahi pakai apa? Pakai tangan nih. Kalau misalnya kalian kalau bikin kapas sebok dari apa? Dari Pakai apa? DTT, Air desinfektan DTT. 3 gigi. Iya. Sama aja ini buat nyala DTT. Pokoknya kapas sebok. Desinfeksi tingkat. Kalau sudah kering, lalu kita Pemasangan pemasangan kondom, kateter. Ibu nggak pakai jeli? Bisi gitu kan kesed. Kata siapa kesel? Iya bisi. Emang kesel apa? Nggak boleh gitu teman-teman. Coba di situ dikatakan berapa senti? 2,5 sampai 5 cm. Ruang antara gland penis dan ujung kondom kateter. Gland penis. Gland penis Gland penis sampai emang. ujung ininya. Jadi jangan sampai sini toh. Kenapa, Pak? Harus sampai sini aja nih. Oh, ada tapakannya butuh. Nih, ada Batas maksudnya. Itu namanya gland penis. Ini gland penis tuh ini nih Kepalanya. kepala. Gland penis. Oh Ya, iya. pertama kita Masuk. masukkan. Permisi Kan ya. awalnya kayak gini ya. Nih. Kita harus pegang nih. Penisnya. Pegang. Iya. Pegang, terus kemudian Tarik. tarik. Udah sampai situ aja, Bu. Nih, Kan panjang. nih sampai sini. Ininya si pangkalnya ya. Iya. Hanya ini cukup sampai sini saja. Jadi ini harus ada Hawa. ruang. Hawa. Kenapa coba? Hawa angin. Kan buat itu memudahkan BAK-nya. Kan tidak ngambil tidak. Ya, buat urinnya. Pertama bisa nampung dulu di sini. Karena kalau misalnya langsung sini, nanti ke belakang. ah, sama Ih, kayak pinter. inilah corong ya, corong masukin ke botol. Kalau misalnya agak dinaikkan Naikkan. ke atas untuk udara, dia kan bisa keluar. Tapi kalau di padat gitu, dia kan Enggak, susah. ini juga sama. Jadi ada uang di sini. Ibu itu teh emang panjangnya segitu. Apanya? Itunya kondom sesuai. Iya. Ya, kan ada Nanti kalau misalnya ukurannya. ya, ininya kan ada masih ada rollnya. Tuh. Nah, ini kan ada ininya ya. Kita plaster dulu. Gimana Bu caranya?